Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait metode penelitian deskriptif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Nurul Istiqomah dengan NIM 40421032. Untuk pembahasan yang pertama mengenai definisi penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan juga memvalidasi fenomena sosial yang menjadi suatu objek penelitian. Nah, bisa juga digunakan untuk penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Bisa juga untuk menyusun proposal PKM, karya tulis ilmiah, dan juga skripsi. Di sini juga ada pembahasan terkait macam-macam penelitian deskriptif. Bisa diaplikasikan pada riset ataupun penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Dikarenakan penelitian ini hanya menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan dari suatu fenomena sosial. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga ada terkait ciri-ciri atau keuntungan dari penelitian deskriptif. Nah, yang pertama, metode penelitian deskriptif mampu menganalisis isu ataupun topik yang sulit atau tidak bisa diukur secara numerik. Jadi, memang lebih mudah ketika menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dibandingkan deskriptif kuantitatif. Selanjutnya, yang kedua ada metode penelitian deskriptif mampu melakukan pengamatan yang bersifat aktual atau sebenar-benarnya fenomena. Jadi, penelitian ini mampu mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan dengan sebenar-benarnya. Apabila dilakukan dalam penelitian kuantitatif, penelitian ini hanya mampu menggambarkan ataupun menjelaskan data-data berupa angka yang didapatkan dari hasil pengolahan saat di lapangan. Yang ketiga, metode penelitian deskriptif memiliki potensi untuk mengembangkan penelitian kuantitatif dan juga kualitatif. Nah, bisa digunakan pada penelitian kuantitatif dan juga kualitatif, tetapi hanya dengan tujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena sosial. Tadi sudah dibahas terkait ciri-ciri atau keuntungannya. Nah, di sini ada keuntungan ataupun kelebihan, tentunya ada kekurangan. Nah, dalam penelitian deskriptif biasanya hasil penelitiannya itu cenderung bersifat subjektif, tergantung si peneliti yang melakukan penelitian tersebut. Selanjutnya pada poin D ada tata cara menulis penelitian deskriptif. Nah, penelitian deskriptif ini tidak jauh berbeda dengan penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam penulisan, dikarenakan ini hanyalah suatu pendekatan yang digunakan. Dalam artian secara umum, metode yang digunakan adalah metode yang dipilih, baik itu kuantitatif maupun kualitatif, namun menggunakan pendekatannya yaitu deskriptif. Untuk poin yang terakhir ada contoh judul penelitian deskriptif kualitatif, yaitu analisis ketidakadilan gender dan nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Di Balik Dinding Penampungan karya Woro Januarti serta relevansinya sebagai bahan ajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 di SMA. Nah, tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah mendeskripsikan dan juga menjelaskan mengenai ketidakadilan gender yang terdapat pada novel Di Balik Dinding Penampungan karya Woro Januarti. Nah, untuk tujuan yang kedua yaitu mengenai mendeskripsikan dan juga menjelaskan mengenai nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat pada novel Di Balik Dinding Penampungan karya Woro Januarti. Nah, untuk tujuan yang ketiga yaitu masih sama mengenai menjelaskan sekaligus mendeskripsikan mengenai hasil analisis ketidakadilan gender dan nilai-nilai pendidikan karakter pada novel Di Balik Dinding Penampungan karya Woro Januarti sebagai bahan ajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 di SMA. Baik, saya juga di sini akan menyinggung terkait perbedaan antara deskriptif kualitatif dan juga deskriptif kuantitatif. Yang pertama mengenai penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Jadi, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui mengenai nilai dari masing-masing variabel, baik itu satu variabel ataupun lebih. Lantas, penelitian deskriptif ini bersifat independen untuk menggambarkan terkait variabel-variabel tersebut. Untuk penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, khusus untuk pengolahan datanya dilakukan dengan menggunakan nilai mean, median, modus, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, frekuensi, dan juga presentasi. Nah, variabel tersebut dapat menggambarkan secara sistematik dan akurat mengenai populasi ataupun bidang tertentu.
Selanjutnya terkait penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Nah, penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel ataupun lebih. Nah, sifat penelitian ini yaitu independen, tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lainnya. Nah, variabel tersebut dapat menggambarkan secara sistematik dan akurat mengenai populasi ataupun bidang tertentu. Nah, pada judul penelitian kualitatif deskriptif biasanya menggunakan kata analisis, sedangkan pada penelitian kuantitatif deskriptif menggunakan kata persepsi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.